Halo semua, abang-abang, empok, tante semua, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya, biar bisa update film-film dari Cupu Film yang selalu setia menemani waktu luang kalian semua. Kali ini kita akan mereview film sangar yang berjudul Crush Zero. Film ini rilis pada tahun 2007 lalu dengan tokoh utama bernama Genji Takia. Tanpa berlama-lama yuk, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah bangunan sekolah yang sangat menyeramkan. Sekolah ini adalah sekolah SMA Suzuran. Terlihat di atas gedung, ada seorang anak laki-laki yang berdiri melihat tulisan di tembok. Kemudian, dia menyemprot tulisan itu dan diganti dengan namanya Genji Takia, yang bisa kita panggil Genji. Di sana muncul seekor gagak hitam yang menandai kemunculan Raja Baru SMA Suzuran. Pada hari itu adalah hari penerimaan siswa baru di sebuah ruangan sekolah. Di situ, Pak Guru mempersilahkan salah satu perwakilan siswa untuk berpidato di depan. Namun, kemudian brak! Seorang siswa menendang siswa yang sedang berpidato dan mengambil mic lalu berkata, "Di Suzuran, lelaki sejati dibuktikan dengan tinju." Karena dia bermulut besar, seorang siswa bernama Hiromi memprotesnya. Pak Guru yang melihatnya langsung mengatakan bahwa hari ini adalah hari penerimaan siswa baru, jadi jangan merusak acaranya. Namun, perkelahian pun tidak dapat dihindari. Di tengah-tengah perkelahian, seorang siswa menggunakan horn berusaha menghentikan keributan. Karena di luar sudah ada Yakuza yang sedang mencari Tamao Serizawa karena Serizawa telah melukai salah satu anggota mereka. Bukannya Serizawa yang muncul, justru Genji lah yang muncul dan berjalan dengan santainya melewati para Yakuza. Karena merasa diacuhkan dan diremehkan, para Yakuza itu berusaha menyerang Genji, namun mereka dibuat babak belur oleh Genji. Tak lama berselang, Serizawa pun muncul dengan mengendarai motor. Karena remblong, Serizawa terlempar dari motor dan menyaksikan kehebatan Genji menghajar para Yakuza itu. Serizawa yang melihat kejadian itu mengatakan, "Mereka adalah tamuku. Ini pertemuan pertama antara Genji dan Serizawa." Sesaat setelah percakapan mereka berdua, datang satu kompi mobil polisi yang bertujuan menangkap Serizawa. Hal ini membuktikan berbahayanya Serizawa. Serizawa tersenyum dan film pun dimulai. Di sini terlihat Genji sedang mendengarkan musik di suatu kafe sambil merokok dan menikmati minuman. Genji bertemu seorang wanita cantik bernama Ruka. Ruka berusaha mengobrol dengan Genji yang bertanya alasan Genji pindah ke Suzuran. Tapi sebagai cowok yang keren, Genji tidak begitu memperdulikan Ruka. Setibanya di rumah, terungkap biografi Genji sebenarnya. Dia adalah anak dari bos mafia yang merupakan lulusan Suzuran juga. Genji pindah ke Suzuran karena dia ingin melebihi ayahnya yang dulu tidak berhasil menjadi raja di Suzuran dan menggantikan ayahnya sebagai bos Yakuza yang baru.
Keesokan harinya, Serizawa bersama anak buahnya sedang bermain mahjong. Saat Serizawa akan memenangkan permainan, tiba-tiba brak, meja bermainnya ditendang Genji. Genji datang untuk menantang berduel dengan Serizawa yang merupakan calon Raja Suzuran saat itu. Serizawa yang marah karena permainannya dihancurkan, ia langsung menghampiri Genji untuk berduel. Namun, dia dihentikan oleh Takia. Di saat bersamaan, datang Mikami, bersaudara yang menantang berduel dengan Serizawa. Karena hal ini, duel antara Genji dan Serizawa tertunda. Tokio mengatakan sebelum Genji menantang Serizawa, dia harus bisa mengalahkan siswa kelas 2 bernama Rinda Man. Genji pun setuju dan meninggalkan mereka. Mikami bersaudara yang tadi menantang Serizawa langsung menyerangnya. Namun, Serizawa masih begitu tangguh untuk Mikami bersaudara, sehingga mereka mampu dikalahkan dengan mudah. Setelah mendengar perkataan Tokio tadi, Genji langsung pergi mencari informasi kepada murid-murid Suzuran. Siapa itu Rinda Man? Sewar setelahnya, muncullah Rinda Man di hadapan Genji. Rinda Man sendiri merupakan pengamat perang di Suzuran yang kekuatannya berada di level di atas mereka semua, termasuk Serizawa. Genji yang saat ini tidak mungkin bisa mengalahkan Rinda Man. Tak lama kemudian, Genji didatangi oleh Ken yang ingin membalaskan dendam karena anak buahnya dihajar oleh Genji sebelumnya. Ternyata Ken hanya bermulut besar dan bukan tandingan Genji. Ternyata Ken adalah lulusan Suzuran juga. Ken mengatakan bahwa untuk menguasai Suzuran tidak hanya dibutuhkan kemampuan tinju saja, namun juga dibutuhkan jiwa kepemimpinan, sifat gagah berani, juga persepsi dan diplomasi yang tepat. Karena Genji adalah murid baru, ia merasa Ken adalah guru yang tepat untuk mengajarinya menguasai Suzuran. Genji memohon kepada Ken menjadi gurunya. Ken pun sangat antusias membantunya. Hal pertama yang harus Genji lakukan adalah mengalahkan orang terbaik di kelasnya dan menguasainya. Orang terkuat di kelasnya bernama Juta. Genji datang dan menghajarnya. Setelah Juta dikalahkan, ia langsung jadi anak buah Genji. Di tempat Ken, dia dimarahi bosnya karena ceroboh masuk ke wilayah Ryuseikai, tempat SMA Suzuran berada. Genji ditemani anak buahnya Juta berbincang dengan Ken. Ken meminta Juta menjelaskan struktur kekuatan di Suzuran, dimulai dari kelas 2 yang dipimpin Hideto Bando, seorang pemimpin geng motor bernama Armored Front. Lalu di kelas 1 ada trio Ebizuka Kirishima, Honjo dan Sugihara. Lalu ada Rinda Man, orang terkuat di Suzuran, namun jarang terlibat di dalam pertarungan. Dan yang terakhir adalah Serizawa, orang terdekat yang akan menguasai Suzuran. Di kelompoknya ada Tokaji. Tokaji dikenal sebagai otak dari kelompok Serizawa. Ada juga Shoji Susumoto, ahli judo, dan Tokio, teman lama Genji di SMP. Kemudian, kelas A dikuasai Mikomi bersaudara yang juga bergabung dengan Serizawa. Dan yang terakhir, di kelas 3C ada Takashi Makise.
Meskipun berkali-kali kalah dari Serizawa, Makise tidak pernah menyerah menantangnya karena itulah pengikutnya banyak. Genji berniat merekrut Makise. Namun karena dia tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan, Ken selaku penasehat Genji memiliki ide untuk mencarikan Makise pacar. Berbagai cara Ken lakukan, namun semuanya usahanya pun juga gagal. Melihat usaha Ken gagal, Genji memiliki ide untuk mengajak Ruka dan dua temannya untuk berkencan kelompok. Genji mengundang Makise untuk ikut kencan tersebut. Makise setuju dan mengatakan kalau dia mendapat pacar, dia akan mengikuti Genji. Malam harinya, kencan dilakukan di sebuah kafe. Saat berkenalan, Makise crot di celana. Ternyata Makise punya kelainan langsung crot saat melihat wanita cantik atau seksi. Melihat keanehan dan kelakuan Makise membuat Ruka dan temannya tidak nyaman. Karena situasi semakin memburuk, Ken memiliki ide. Ia meminta Chuta berpura-pura untuk mengganggu teman-teman Ruka dan Makise akan melindungi wanita itu. Untuk mendapatkan perhatiannya, tiba-tiba Ruka mengambil garpu dan menusuk mata Chuta. Melihat itu, Ken spontan menghampiri Chuta ditambah Makise yang keceplosan membocorkan rencana mereka. Ruka yang tahu langsung mengajak pergi kedua temannya. Ruka mengungkapkan kekecewaannya pada Genji. Rencana mereka pun gagal. Genji sampai menangis karena dimarahi Ruka. Ken dan Makise tidak menyangka Genji menangis. Karena rencananya gagal, Ken berniat mengajak Makise ke pijat plus-plus. Mendengar hal itu, Makise lagi-lagi crot di celana. Karena Makise crot berkali-kali di celana, Genji membelikannya celana dalam wanita. Karena merasa sangat senang malam itu, Makise memutuskan bergabung dengan Genji untuk menguasai Suzuran bersama. Kini, Genji resmi menjadi ketua dari Chuta dan Makise. Kabar ini langsung terdengar oleh kelompok Serizawa. Namun, Serizawa tidak begitu memperdulikannya. Karena jika macam-macam, kelompok Serizawa tinggal membereskan mereka sekaligus. Pada saat itu, trio Shizuka juga berhasil menguasai kelas 1. Keesokan harinya, Genji bertemu dengan Izaki, seorang anak kuat dari kelas 3 yang berpura-pura ingin bergabung dengan Genji. Tapi ternyata ini adalah jebakan. Genji yang sedang sendirian dihajar habis-habisan oleh anak buah Izaki. Namun, karena tekad yang sangat kuat, Genji bangun lagi dan lagi untuk melawan para anak buah Izaki. Genji hampir berhasil mengalahkan semua anak buah Izaki hingga Genji tumbang karena dihantam batu dari belakang. Melihat tekad yang begitu kuat dari Genji, Izaki memutuskan untuk ikut bergabung dengan kelompok Genji. Malam harinya, Ken sedang berjalan bersama Genji. Mendengar berita itu, Ken selaku penasehat Genji sangat senang karena Ken merasa Genji akan bisa mewujudkan impian Ken semasa SMA dulu. Di tengah jalan, mereka bertemu Ruka yang sedang diganggu sekelompok preman. Ken yang merasa bersalah, ia menyuruh Genji pergi membawa Ruka. Ken dengan berani melawan kelompok preman itu dan ya, Ken babak belur dihajar. Tak berselang lama, Ken yang sudah tidak berdaya dihampiri teman lamanya yang bernama Kuroiwa.
Mereka berbincang-bincang sehingga terungkap jadi diri Ken. Ken, alumni Suzuran yang kena DO dari sekolahan, sehingga mimpi Ken untuk membantu Genji sukses sangatlah kuat. Genji kemudian menelpon Ken, menanyakan keadaan Ken, dan Ken berlagak seolah-olah dia tidak apa-apa. Mulai hari itu, hubungan Ruka dan Genji mulai membaik. Keesokan harinya, Genji dan Izaki menyalakan rokok bersama, menandakan bergabungnya kelompok mereka. Mereka berpesta merayakan kelompok baru mereka yang dinamai Genji Perfect Seiha atau disingkat GPS. Serizawa yang melihat itu, yang semula meremehkan Genji, kini mulai sedikit khawatir. Yuji, anak buah Serizawa, langsung bertindak dengan mengepung Izaki saat sedang sendirian. Genji dan teman-temannya melihat Izaki yang sudah babak belur dengan diikat kakinya. Mereka langsung menolong Izaki. Genji yang sudah menduga itu perbuatan Serizawa langsung marah dan hendak pergi membalaskan dendam Izaki. Namun Izaki dan Makise berusaha menghentikannya sebab GPS yang sekarang masih kalah jumlah sehingga pasti akan tamat jika menghadapi Serizawa sekarang. Malam harinya, Genji pergi ke bar bersama Makise. Genji sangat kesal karena belum bisa mengalahkan Serizawa. Tak berselang lama, datanglah Serizawa dan Tokyo ke tempat yang sama. Melihat mereka, Genji langsung berniat menghajar Tokyo. Namun, petugas bar menyuruh mereka berhenti dan keluar. Ketika hendak pergi keluar, tiba-tiba penyakit Tokyo kambuh, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ternyata, Tokyo mempunyai penyakit di bagian otaknya dan harus dioperasi. Namun sayangnya, kemungkinan operasinya berhasil hanya 30%. Genji yang merasa kesal langsung menghajar semua siswa yang dia temui guna menambah anggota seperti yang Izaki katakan. Makise mencoba menghentikan Genji. Dia mengatakan pada Genji bukan berarti seperti ini. Caranya, jika Genji terus seperti ini, Makise mengancam akan keluar dari kelompok Genji. Genji yang merasa gagal menjadi pemimpin curhat pada Ken. Mendengar hal ini, Ken berusaha menyemangati Genji. Genji menceritakan alasannya pindah ke Suzuran adalah agar bisa melampaui ayahnya dan menggantikannya sebagai bos Yakuza yang bernama Ryusekai. Ken nampak kaget mendengar bahwa Genji adalah anak dari bos Yakuza yang ternyata adalah musuh bebuyutan Ken. Di tempat lain, kelompok Serizawa yang khawatir dengan pergerakan GPS mempunyai rencana untuk menculik Ruka. Yuta juga telah mendapat tambahan 30 anggota dari kelas 1 dan 2 yang bergabung di GPS. Selang beberapa hari, Ken dipanggil bosnya dan ditegur karena sering bersama Genji. Kemudian bos Ken memberinya pistol agar digunakan untuk membunuh putra musuh mereka tersebut. Kemudian, Ken datang ke tempat ayah Genji dan mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk membunuh Genji. Namun, ayah Genji sangat santai menanggapinya. Di sisi lain, Ruka ditangkap oleh sekelompok orang yang berjaket tengkorak. Lalu, Ruka menelpon Genji untuk meminta bantuan. Genji dan kelompoknya langsung menuju markas Armored Front yang telah menculik Ruka. Para anggota Armored Front dihajar habis-habisan. Tak lama kemudian, Genji baru menyadari di jaket mereka tidak ada tengkorak. Jadi, kelompok Bando bukanlah pelakunya.
Bando memberitahu bahwa pelakunya adalah Serizawa. Karena merasa dirugikan, Bando meminta satu telinga Makise. Namun Genji yang merasa bersalah minta telinganya saja yang dipotong. Ketika Genji hendak memotong telinganya, tiba-tiba Bando menghentikannya. Bando hanya ingin mengetes seberapa kuat tekad Genji. Kemudian Bando memberitahu lokasi di mana Ruka diculik. Genji dan teman-temannya langsung datang ke markas Serizawa. Serizawa terlihat kaget mengetahui Yuji dan teman-temannya menangkap Ruka tanpa sepengetahuannya. Serizawa yang kecewa dengan rencana Yuji langsung menghajarnya. Setelah Ruka dan temannya berhasil diselamatkan, Genji dan Serizawa memutuskan untuk berperang pukul 5 pagi esok harinya. Sesampainya di rumah, ayahnya memberikan surat dari Ken kepada Genji. Genji membaca surat Ken yang bertuliskan, "Genji, puncak ini milikmu, terbanglah yang tinggi." Kemudian ayah Genji menyampaikan bahwa Ken mengorbankan dirinya untuk Genji. Ken melenceng tugas dari bosnya untuk membunuh Genji. Mendengar hal itu, spontan Genji berniat datang ke tempat Ken. Namun ayahnya menghentikan Genji dan meminta Genji untuk menghargai keputusan Ken yang siap berkorban. Yang perlu Genji lakukan hanyalah memenuhi keputusan Ken agar Genji dapat menguasai Suzuran. Ken menemui bosnya dan mengatakan bahwa dia tidak dapat membunuh Genji. Sebagai konsekuensinya, Ken yang akan dibunuh oleh bosnya. Sebelum Ken ditembak, bosnya memberikannya jaket, lalu Ken ditembak dan tenggelam. Saat di dalam danau, Ken tersadar bahwa jaket itu jaket anti peluru, sehingga Ken tidak mati. Keesokan harinya pun tiba saat pertarungan kelompok Genji dan Serizawa yang diwarnai dengan hujan lebat. Di saat yang bersamaan, Tokyo akan menjalani operasinya di rumah sakit. Kemudian, puncak pertarungan pun dimulai. Karena kalah jumlah, kelompok Genji kalah. Namun, tiba-tiba pasukan geng motor Armored Front datang dan membantu kelompok Genji. Pukulan tendangan, hantaman, darah berserakan di mana-mana. Di saat semua sudah tergeletak di tanah tak berdaya, kini saatnya duel antara dua pemimpin, Genji dan Serizawa. Diawali dengan adu pukulan. Lalu Genji menyerang dengan tendangannya dan dibalas pukulan ke perut oleh Serizawa. Akhirnya, duel dimenangkan oleh Genji yang ditandai dengan pukulan tangan kirinya. Tak lama kemudian, Serizawa mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memberitahunya bahwa operasi Tokyo berhasil. Serizawa sangat senang mendengar berita ini meskipun dirinya kalah. Kini Genji pun resmi menjadi penguasa baru Suzuran. Lalu, di akhir film kita diperlihatkan Genji yang berniat menghadapi orang terkuat di Suzuran, yaitu Rindamen. Selama ini belum ada orang yang pernah mengalahkannya. Genji merasa Suzuran belum dia kuasai jika dia belum mengalahkan Rindamen. Namun, sayangnya pertarungan Genji dan Rindamen tidak ditampilkan dan film pun tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Masih ada 2 cerita perjalanan Genji di film Cross Zero 2 yang akan kita upload di video selanjutnya. Makanya pantengin terus channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan ceritanya, oke?
Sampai bertemu di film selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa follow, subscribe, dan like serta share dan komen. See you, bye bye.